Jalan, jalan. Sabar, sabar. Sabar, sabar. Dalam rekaman video amatir warga, terlihat aksi tawuran antar kelompok remaja yang terjadi di Jalan Taruna Jaya, Cibubur, Ciracas, Jakarta Timur. Nampak kedua kelompok saling serang menggunakan senjata tajam jenis celurit berukuran besar. Nahas dalam aksi tawuran ini, seorang remaja berinisial MI, 18 tahun, tewas usai mendapat sabetan senjata tajam pada bagian punggungnya. Usai melakukan penyelidikan, polisi mengamankan seorang pelaku penganiayaan JF 17 tahun dan seorang provokator AH 17 tahun. Senjata tajam yang digunakan pelaku berhasil disita polisi di kediaman pelaku. Diketahui, aksi tawuran tersebut terjadi hanya karena saling ejek dan mencari jati diri. Kemudian kedua kelompok berjanjian melalui media sosial. Kini polisi gencar melakukan patroli di sejumlah titik rawan saat situasi sepi untuk mencegah terjadinya aksi tawuran antar kelompok pemuda. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan. Ratusan warga bentrok dengan petugas saat unjuk rasa di kantor TPST Bantar Gebang, Kota Bekasi, Jawa Barat pada Rabu siang. Kericuhan terjadi saat ratusan warga menggeruduk kantor TPST Bantar Gebang menolak pemutusan hubungan kerja alias PHK sepihak. Warga berupaya merangsek masuk kantor tapi dihalangi petugas kepolisian yang berjaga. Unjuk rasa berawal saat ratusan warga di PHK sepihak, padahal mereka adalah warga dari 4 kelurahan sekitar TPST Bantar Gebang yang seharusnya diprioritaskan mendapat pekerjaan di TPST. Warga pernah bekerja sebagai pemilah sampah, tapi di PHK tanpa alasan jelas. Kericuan mereda setelah pihak TPST Bantar Gebang bersedia menemui massa. Para pengunjuk rasa mengancam akan menutup aktivitas TPST Bantar Gebang jika tidak lagi dipekerjakan. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Mak-mak pemilik kios dan warung makan ini mengamuk saat petugas Satpol PP melakukan pembongkaran lapak pedagang kaki lima di Terminal Cibinong, Kabupaten Bogor. Mak-mak ini geram lantaran petugas dinilai tebang pilih saat melakukan pembongkaran. Meski mendapat perlawanan dari pemilik kios warung makan, sebanyak 23 bangunan liar semi permanen dirobohkan oleh Satpol PP. Bangunan liar ini sudah berdiri dari puluhan tahun lalu, meski sudah beberapa kali dilakukan penertiban. Bangunan itu pun kembali dibangun. Para PKL ini hanya bisa pasrah dan menyaksikan bangunan semi permanennya dibongkar paksa dengan alat berat. Beginilah kami hidup, Pak. Mentang-mentang dia udah naik pangkat, Pak. Kami diukir. Kami dikasih tempat, Pak. Kami nggak tahu gimana hidup kami. Saya kasih makan anak, Pak. Dari mana? Dari sini, Pak. Bangunan liar ini dinilai mengganggu pengguna jalan karena tidak ada sarana menunggu bis serta melebarkan jalan bis di lokasi terminal. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Selain berita tadi, sejumlah informasi menarik lainnya juga akan mengisi Lintas iNews Siang hari ini. Bersama saya Deswita Bionda, inilah Lintas iNews Siang selengkap. Buntut maraknya penodongan petugas menggelar razia penertiban pengamen di sejumlah titik di Jakarta Timur. Petugas menyusuri lokasi-lokasi yang dikenal marak pengamen seperti lampu merah ataupun area pertokoan. Sejumlah pengamen yang kedapatan sedang mangkal langsung dibawa petugas. Tak hanya pengamen, razia juga dilakukan kepada PMKS ataupun peminta-minta. Seorang ibu dan anak perempuannya menangis saat ditangkap petugas karena kedapatan mengemis. Anak perempuannya pun tak kuasa menahan tangisannya. Tak hanya itu, petugas juga mengamankan suami istri yang akan mengamen di perempatan Arion Rawamangun. Meski sempat memohon untuk dilepaskan, namun petugas tetap membawa mereka.
Petugas pun akan terus berjaga di titik-titik yang dinilai rawan kriminalitas. Ya, tetap kita akan taruh di sana personil untuk memantau, mengantisipasi yang tidak kita inginkan, kriminalitas, kemudian juga mengurai kemacetan. Sebelumnya marak beredar di media sosial aksi penodongan bermodus pengamen. Pelaku diduga dilengkapi senjata tajam. Warga pun resah dan meminta petugas untuk menindak tegas para pelaku. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Udah begini, warga bisa kalau nggak ada warga. Makanya. Polisi bersama Muspika Kecamatan Batu Jaya terlibat adu mulut dengan pengelola SPBU di wilayah Desa Kerajaan, Kecamatan Batu Jaya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Kericuan ini terjadi lantaran pengelola SPBU menolak untuk dilakukan pembongkaran saluran drainase di depan pintu masuk SPBU karena dinilai akan mengganggu operasional SPBU tersebut. Pembongkaran dilakukan untuk proses normalisasi saluran drainase yang terhambat dan kerap membuat rumah warga terendam banjir. Warga pun geram dengan sikap arogansi pengurus dan pengelola SPBU hingga nyaris main hakim sendiri. Petugas akhirnya berhasil membongkar proses normalisasi pembersihan drainase saluran air di sepanjang Jalan Raya Batu Jaya, Karawang. Emang warga kita kebanjiran karena gara-gara POM. Kenapa POM tidak mau dibongkar? Makanya saya turunnya langsung ke lapangan. Jadi kita musyawarah sama Pak Polsek dan Pak Koramil. Diketahui saluran air atau drainase yang tersumbat di kawasan tersebut kerap menjadi penyebab rumah warga terendam banjir. Dari Karawang, Jawa Barat, Budi Setiawan melaporkan. Pemirsa, seorang wanita muda tercebur sumur di Kelurahan Kebonsari, Cilegon, Banten. Proses evakuasi dilakukan petugas damkar secara hati-hati dan berlangsung dramatis. Korban akhirnya bisa diselamatkan dan langsung dibawa ke puskesmas. Petugas dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Cilegon dibantu sejumlah warga berupaya mengevakuasi seorang wanita yang tercebur ke dalam sumur di Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, Banten. Proses evakuasi sendiri berlangsung dramatis. Tugas harus ekstra hati-hati agar korban tidak kembali terjatuh saat diangkat ke permukaan. Sebelumnya korban yang berusia 26 tahun ini diduga depresi dan menceburkan diri ke dalam sumur. Pihak keluarga bersama tetangga langsung meminta pertolongan kepada petugas damkar. Setelah dievakuasi, korban langsung dilarikan ke puskesmas terdekat untuk penanganan medis. Sekitar berapa? 1 jam ya? 1 jam. 1 jam kurang lebih ya penyelamatan untuk mengevakuasi dari warga itu diangkat ke atas. Kita pun setelah itu menelpon dari puskesmas. Petugas damkar Kota Cilegon juga mengimbau kepada masyarakat untuk selalu waspada dan berhati-hati agar peristiwa serupa tidak kembali terjadi. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Polda Jabar masih mengejar 3 orang donatur dan otak sindikat penjualan bayi ke Singapura. Selain itu, polisi akan menyelidiki jaringan pembuat dokumen imigrasi yang berada di Kalimantan Barat. Polda Jabar kembali menetapkan 1 orang tersangka kasus penjualan bayi ke Singapura yang semula 12 orang menjadi 13 orang. Tersangka baru Y bertindak sebagai perantara penjualan bayi. Kini masih ada 3 orang dalam pengejaran petugas yang berperan sebagai donatur, agensi, dan penampung bayi. Tak hanya itu, penyelidikan petugas juga akan melacak siapa orang tua kandung dari 25 bayi yang telah berhasil dijual. Sementara untuk jaringan pembuatan identitas bayi hingga pembuatan kartu keluarga untuk dokumen keimigrasian masih didalami oleh polisi. Ada beberapa lagi yang sedang kita lacak dan kita kejar keberadaannya. Karena kita mendapat KK itu kan banyak. Kartu keluarga yang diselipin bayi-bayi ini banyak yang kemudian mereka menjadi orang tua palsu. Nah, sementara kita sedang melakukan pengejaran orang Pontianak. Karena semua dokumen terkait kependudukan maupun keimigrasian itu dibuatnya di Pontianak, bukan di Bandung. Mereka dimasukkan ke dalam KK keluarga seorang.
Polisi akan mengusut tuntas kasus ini serta mencari 3 tempat penampungan bayi yang akan dijual di 3 wilayah yakni Bandung, Jakarta, dan Pontianak. Dari Bandung, Jawa Barat, Muji Prayitno melaporkan. Mengaku mendengar bisikan gaib, seorang pemuda tega menghabisi nyawa ibu angkatnya menggunakan cobek. Sementara itu seorang nenek penyeberang jalan terluka karena ditabrak petugas PJR yang diduga ugal-ugalan. Warga Desa Mengandung Sari, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, digegerkan dengan tewasnya seorang nenek 80 tahun yang ditemukan bersimbah darah di kamar oleh anak angkatnya sendiri. Korban yang akrab dikenal Mbah Nah dianiaya hingga tewas oleh pelaku Tito Kurniawan 35 tahun menggunakan batu cobek saat tengah tertidur lelap. Dari penyelidikan polisi menyebut pelaku mengaku tega menganiaya korban secara membabi buta di bagian kepala hingga tak bernyawa lantaran pelaku mendengar bisikan gaib. Usai menganiaya korban, tersangka sempat melakukan percobaan bunuh diri dengan senapan angin hingga peluru bersarang di paru-parunya. Pelaku telah dibawa ke rumah sakit di wilayah Kota Metro guna perawatan intensif. Pukul korban pada saat tertidur di tempat tidurnya sehingga korban meninggal dunia. Tersangka yaitu dia mendapat bisikan untuk membunuhnya itu sehingga atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal tentang penganiayaan yang menyebabkan kematian dengan ancaman maksimal 12 tahun penjara. Dari Lampung Timur, Lampung, Tinus Kristanto melaporkan. Inilah dia. Inilah dia, inilah. Ini seorang polisi. PJR. Mana orang masyarakat. Rumah sakit Medika. Inilah video amatir warga saat terjadinya tabrakan antara 2 petugas PJR Polda Sumatera Utara dengan seorang lansia di Jalan Sisi Mangaraja, Kota Medan, Sumatera Utara. Diduga kedua petugas PJR tersebut ugal-ugalan dalam berkendara sehingga tidak melihat adanya seorang lansia yang hendak menyeberang jalan. Akibat peristiwa tersebut, korban mengalami luka di bagian kepala dan kondisi korban pingsan. Warga sekitar langsung evakuasi korban ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan medis. Meski begitu, pihaknya akan tetap melakukan sanksi tegas terhadap petugas jika dinilai melakukan pelanggaran. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Rasid, iNews melaporkan. Sidang keempat kasus mutilasi di Gunung Sari yang digelar di Pengadilan Negeri Serang, Banten berlangsung ricuh. Sementara itu polisi menemukan fakta baru dalam kasus pembunuhan seorang balita di Grobogan, Jawa Tengah. Ratusan warga memadati ruang sidang untuk mengikuti proses hukum terdakwa M, pelaku kasus mutilasi di Gunung Sari. Namun suasana mendadak memanas saat agenda sidang yang seharusnya menghadirkan saksi dari tim forensik digantikan 2 saksi ahli dari Polresta Serang. Kericuhan tak terhindarkan, keluarga korban meluapkan kecewaannya kepada aparat yang bertugas menjaga keamanan persidangan. Salah satu anggota keluarga bahkan sampai pingsan usai mendengar kisah kronologi dari saksi tentang penemuan mayat saudaranya yang dimutilasi. Keluarga korban menuntut hukum maksimal bagi terdakwa termasuk hukuman mati. Sidang kasus mutilasi ini masih akan berlanjut, namun keluarga korban meminta agar prosesnya berjalan transparan, adil, dan sesuai dengan rasa kemanusiaan. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. Polisi menetapkan tersangka baru dalam kasus pembunuhan Fahmi Azka Nurul Zidan, balita berusia 4 tahun di Grobogan, Jawa Tengah. Mas Rikah, ibu angkat korban, resmi ditetapkan sebagai tersangka karena terlibat dalam kasus penganiayaan balita 4 tahun tersebut. Dan kini Mas Rikah dan kekasihnya merekam di sel tahanan Polres Grobogan.
Dari hasil pemeriksaan terungkap, ibu angkat korban juga terlibat penganiayaan karena kesal sering dibuat jengkel. Korban kerap buang air di celana dan tidak menurut. Mas Rikah menganiaya korban dengan tangan dan benda tumpul di kaki, dada, perut hingga kepala. Sementara itu tersangka utama Komarudin mengaku menganiaya korban secara spontan setelah mendengar keluhan pacarnya. Dan sudah lost kontak dengan suaminya. Karena alasan tersebut korban ini dibantu oleh 2 orang ini. Namun yang berkaitan dengan hal lain. Kasus penganiayaan bocah 4 tahun di Grobogan terjadi sejak Juni 2025 hingga Juli 2025. Berdasarkan hasil otopsi, korban mengalami luka benturan benda tumpul di kepala, tangan, dan kaki hingga mengakibatkan tulang retak. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustaman Nusantara Anyus melaporkan. Pemirsa, jenazah 2 korban pembunuhan berantai diserahkan pihak rumah sakit dan langsung dimakamkan keluarga. Sementara itu reka ulang kasus pembunuhan sadis seorang wanita hamil yang jasadnya ditemukan di perkebunan singkong digelar polisi. Jenazah Septia Adinda, satu dari 3 korban pembunuhan berantai yang dilakukan oleh tersangka Satria Johanda alias Wanda, tiba di rumah duka di Lubuk Alung, Padang Pariaman, Sumatera Barat. Usai disolatkan, jenazah kemudian dimakamkan di pemakaman keluarga. Ratusan orang turut mengantarkan jenazah ke pemakaman. Keluarga pun tidak bisa menahan kesedihannya selama prosesi pemakaman. Sebelumnya selain Septia Adinda, jenazah Siska Octavia Rusdi juga sudah diserahkan ke pihak keluarga dan dimakamkan. Keduanya berasal dari Padang Pariaman. Dari Rumah Sakit Bayangkara ke rumah duka pukul 17.30. Adapun sampai di rumah duka kita langsung menyolatkan, dan setelah kita sholatkan langsung kita bawa ke tempat pemakaman umum, yaitu pemakaman Ampek Lingkang. Diketahui ada 3 korban pembunuhan berantai yang dilakukan tersangka Wanda. Selain Septia Adinda dan Siska Octavia Rusdi, adik Gustiana yang berasal dari Pasaman juga dibunuh pelaku. Jenazah ketiga korban sudah diserahkan pihak Rumah Sakit Bayangkara Padang ke pihak keluarganya Kamis kemarin. Dari Padang Pariaman, Sumatera Barat, Eka Gus Priyadi Ainus melaporkan. Tersangka pembunuhan bernama Salman disoroki warga saat menuju lokasi untuk memperagakan adegan pembunuhan di perkebunan singkong di Desa Tridharma Wirajaya, Kecamatan Tulang Bawang, Lampung. Salman menghabisi nyawa kekasihnya sendiri, Tia Septiana, yang baru berusia 18 tahun secara sadis. Total ada 30 adegan yang diperagakan pelaku, mulai pelaku menjemput korban di rumah, lalu memeriksa kandungan korban di salah satu klinik. Selanjutnya, pelaku dan korban sempat cekcok di perkebunan singkong hingga akhirnya pembunuhan terjadi. Korban dibunuh dengan cara dicekik dan juga dengan senjata tajam sebelum ditinggalkan begitu saja. Konstruksi kurang lebih sebanyak 30 adegan. Untuk berapa titik lokasi, Mas? Untuk titik lokasi tadi ada 3, yaitu di rumah korban, kemudian di klinik tempat mereka melakukan USG, kemudian sama di titik eksekusi dari korban. Atas perbuatannya pelaku dijerat pasal 340 KUHP dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup. Dari Tulang Bawang, Lampung, Ahmad Lutfi Rosyad Anyus melaporkan. Setelah saling tuding teror penyerangan dengan anak panah, 2 kelompok warga tawuran selanjutnya dilintas Anyus siang. Tiga rumah warga terbakar di Desa Jamberjo, Kecamatan Kedung Adem, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Diduga kebakaran dipicu oleh korsleting listrik dari salah satu rumah yang kemudian merambat ke rumah lainnya. Dibantu warga, petugas pemadam yang mengerahkan 3 unit mobil berjibaku memadamkan api. Api akhirnya padam sekitar 2 jam kemudian. Tidak ada korban jiwa maupun luka akibat peristiwa ini, namun kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Dedi Mahdi Anyus melaporkan. Pemirsa, pelaksanaan eksekusi lahan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Medan di Jalan Krakatau Ujung, Medan, Sumatera Utara berujung ricuh. Kericuhan juga mewarnai penertiban pedagang kaki lima di Lampung.
Kericuan terjadi saat warga mengejar salah seorang pekerja yang hendak memasang pembatas saat eksekusi lahan seluas 17 hektar di Jalan Aluminium 1, Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan. Salah seorang warga yang diduga terlibat dalam pengejaran tersebut ditarik petugas Satuan Brimob Polda Sumut dari kerumunan massa, lalu dihajar hingga babak belur dan mengalami luka di bagian kepala. Tak hanya itu, sejumlah pekerja yang hendak memasang pembatas di lahan sengketa tersebut juga tak luput dari amukan warga hingga beberapa di antaranya jatuh pingsan. Sebelumnya lingkungan yang ditempati warga yang berada di Jalan Aluminium 1 tersebut masuk dalam sengketa lahan 17 hektar yang digugat oleh ahli waris bernama Parinduri. Padahal warga yang bermukim di 3 lingkungan tersebut telah mendiami dan tinggal selama puluhan tahun. Bahkan sebagian warga telah memiliki surat hak milik dan membayar pajak setiap tahun. Kericuan ini membuat eksekusi lahan ditunda. Sejumlah warga pun menutup akses jalan. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar melaporkan. Kericuhan mewarnai penertiban pedagang kaki lima di Jalan Lintas Timur yang berada di Pasar Modern Unit 2 Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung. Sejumlah pedagang melakukan perlawanan, bahkan nyaris baku hantam dengan petugas gabungan Satpol PP dan pemerintah Kabupaten Tulang Bawang yang akan melakukan penebangan pohon serta merelokasi puluhan kios pedagang kaki lima. Sejumlah pedagang menangis histeris tak terima lapak penjualan mereka ditertibkan dan menyayangkan sikap petugas yang dianggap arogan. Para pedagang menolak untuk direlokasi lantaran lokasi relokasi yang berada di lantai 2 Pasar Modern Unit 2 dianggap kurang layak dan sepi pembeli. Akhirnya kericuhan dapat segera diredam oleh petugas kepolisian dan TNI yang berada di lokasi, sedangkan proses pembongkaran dan penebangan pohon tetap dilanjutkan. Dari Tulang Bawang, Lampung, Ahmad Lutfi Rosyadi, iNews melaporkan. 2 kelompok warga terlibat tawuran di Makassar, Sulawesi Selatan setelah aksi teror penyerangan dengan anak panah. Sementara itu 5 pelaku pencurian rumah, 4 diantaranya masih di bawah umur, ditangkap polisi. Dua kelompok warga yang saling bersebelahan terlibat tawuran menggunakan senjata tajam hingga petasan di Jalan Abu Bakar Lambogo 3, Makassar, Sulawesi Selatan. Peristiwa ini merupakan aksi susulan setelah terjadi teror penyerangan menggunakan anak panah. Dua kelompok saling tuding sebagai penyebar teror hingga berujung tawuran. Iya, sebenarnya kita lewat. Tadi agak ramai sana, dia busuk. Kenapa dia bisa lewat sini mutar pulang? Ada memang kejadian sebelumnya ini, Pak. Maksudnya keributan. Kita kenal pelaku, Pak. Tidak ada korban jiwa dalam tawuran ini, namun bekas tawuran diantaranya panah busur ditemukan berserakan di jalan. Anak panah bahkan menancap di sepeda motor korban yang menjadi korban dari teror pembusuran. Pasca peristiwa itu, polisi terus memperketat penjagaan guna mengantisipasi kejadian serupa. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Sahrul Adiaksa, iNews melaporkan. Anggota Resmo Polsek Panakukang meringkus 5 pemuda yang diduga melakukan pencurian di rumah warga di Jalan Petarani 2, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Dari 5 pelaku, 4 diantaranya masih remaja. Dari pemeriksaan polisi, pelaku melakukan aksinya dengan membobol rumah yang ditinggalkan pemiliknya. Identitas pelaku diketahui setelah polisi menggali keterangan saksi dan memeriksa bukti di lokasi kejadian. Dari tangan pelaku, polisi menyita sejumlah barang bukti hasil curian diantaranya TV, tabung gas, kabel tembaga, dan beberapa barang lainnya yang nilainya mencapai belasan juta rupiah. Kelima pelaku saat ini telah ditahan di Polsek Panakukang, Kota Makassar, dan dijerat pasal tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman kurungan penjara di atas 5 tahun. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Durbone, iNews melaporkan. Ke informasi selanjutnya, pemirsa, seorang pelaku curanmor terjebak karena borgol di tangannya tak bisa dilepas di Surabaya, Jawa Timur. Polisi akhirnya meminta tolong damkar melepas borgol tersebut. Sementara itu di Gresik, petugas damkar mendadak jadi dukun sakti berpura-pura bisa mengusir ular gaib.
Petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan kota Surabaya berupaya melepas borgol dari seorang pelaku curanmor. Borgol ini macet di tangan pelaku setelah dipasang anggota Polsek Semampir Surabaya, Jawa Timur. Sebelumnya pelaku juga sempat diamuk warga yang geram dengan ulahnya. Masalah lain muncul saat petugas tak bisa membuka borgol yang terpasang di tangannya lantaran gigi borgol tidak berfungsi. Usai borgol dilepas, pelaku kemudian kembali diserahkan ke polisi. Ia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijerat pasal pencurian kendaraan bermotor sesuai dengan KUHP yang berlaku. Dari Surabaya, Sony Hermawan, iNews melaporkan. Seorang petugas damkar mendadak berubah menjadi dukun sakti. Dalam video yang beredar, petugas damkar ini berupaya melawan ular gaib usai mendapat laporan dari warga. Kejadian berawal saat seorang wanita yang kebingungan mendatangi kantor cabang Dinas Damkarla di Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Ia mengaku melihat seekor ular gaib di rumahnya. Untuk menenangkan wanita yang diketahui alami kejiwaan, petugas damkar menyamar jadi dukun. Seperti kerasukan, seolah-olah ada interaksi antara petugas damkar dengan wanita ini dengan nuansa supranatural. Aksi petugas damkar ini pun hanya bercanda agar wanita tersebut tenang dan segera kembali pulang ke rumahnya. Setelah itu ibunya itu cerita kalau ada ular gaib yang ada di rumahnya. Nah pas waktu itu teman-teman langsung tanggap, mengambil APD segala macam untuk berangkat. Tapi teman-teman yang SIP 3 ini ada yang pernah ke rumah ibu itu. Video ini sempat viral dan mendapat komentar beragam dari masyarakat. Ternyata petugas damkar tak hanya ahli dalam memadamkan api, tetapi juga mampu mengusir roh halus dengan cara yang unik. Dari Gresik, Jawa Timur, Agus Ismanto, iNews melaporkan. Pemirsa, bocah berusia 11 tahun tak sadarkan diri di rumah sakit selama 1 bulan setelah digigit ular berbisa di Semarang, Jawa Tengah. Bocah bernama Rafa, 11 bulan, sudah 1 bulan lamanya tak sadarkan diri. Ia kini masih terbaring di ruang perawatan Rumah Sakit Dr. Karya di Semarang, Jawa Tengah. Sebelumnya peristiwa naas itu terjadi pada pertengahan Juni lalu. Rafa digigit ular berbisa di dalam kamar rumahnya di Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan. Ia kemudian dilarikan ke RSUD Kajen, namun dokter diduga salah diagnosa hingga kondisinya terus memburuk. Sebelum dirujuk ke RSUP Dr. Karyadi, Rafa juga sempat dirawat di Rumah Sakit Islam PKU Muhammadiyah Pekajangan. Keluarga sempat kecewa dengan pelayanan di rumah sakit pertama yang menyatakan ular yang menggigit anaknya tidak berbisa. Di sini kan waktu itu kan masih normal, nah terus dibawa ke rumah sakit. Terus di sana kan ditolak, katanya nggak berbisa. Rafa kini dirawat di ruang PICU Rumah Sakit Dr. Karyadi. Meski perawatan terus dilakukan secara komprehensif, kondisi Rafa juga belum sadarkan diri. Untuk tindakan penyembuhan, tim dokter telah menyuntikkan antivenom dan pemulihan organ-organ vital. Dari Semarang, Jawa Tengah, Doni Marendra, iNews melaporkan. Seorang warga mengadang pengendara dengan parah. Sesaat lagi tetaplah di Lintas iNews Siang. Mak-mak pemilik kios dan warung makan ini mengamuk saat petugas Satpol PP melakukan pembongkaran lapak pedagang kaki lima di Terminal Cibinong, Kabupaten Bogor. Mak-mak ini geram lantaran petugas dinilai tebang pilih saat melakukan pembongkaran. Meski mendapat perlawanan dari pemilik kios warung makan, sebanyak 23 bangunan liar semi permanen dirobohkan oleh Satpol PP. Bangunan liar ini sudah berdiri dari puluhan tahun lalu, meski sudah beberapa kali dilakukan penertiban. Bangunan itu pun kembali dibangun. Para PKL
PKL ini hanya bisa pasrah dan menyaksikan bangunan semi permanennya dibongkar paksa dengan alat berat. Beginilah kami hidup, Pak. Mentang-mentang dia udah naik pangkat, Pak. Kami diukir, kami dikasih tempat, Pak. Karena nggak tahu gimana hidup kami. Saya kasih makan anak, Pak. Dari mana? Dari sini, Pak. Bangunan liar ini dinilai mengganggu pengguna jalan karena tidak ada sarana menunggu bis serta melebarkan jalan bis di lokasi terminal. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat melaporkan. Coba bunyiin. Dalam operasi Patuh Jaya 2025, petugas Satlantas Polres Metro Jakarta Barat menindak sejumlah pengendara yang melakukan pelanggaran lalu lintas di Jalan Satria Grogol, Petamburan. Petugas menegur pengemudi bus antar kota antar provinsi yang kedapatan membunyikan klakson telolet. Klakson ini dinilai mengganggu konsentrasi pengendara lain dan bisa menimbulkan kecelakaan lalu lintas. Selain itu, polisi juga mendapati pemotor yang tidak memiliki plat nomor kendaraan dan berkendara dengan melawan arah. Kebanyakan tidak pakai helm, surat-surat nggak ada, plat nomor nggak ada. Kami tegur untuk memasang. Kami juga menegur tadi ada yang lawan arah, kalau bisa jangan diulangi yang lawan arah. Operasi Patuh Jaya akan digelar hingga 2 pekan ke depan. Petugas meminta kepada para pengendara agar mematuhi seluruh peraturan berlalu lintas demi kenyamanan dan keselamatan bersama. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Tindakan tegas petugas kepolisian terlihat saat menggelar razia Operasi Patuh Agung 2025 di Simpang Tiing Tutup, Kuta Utara, Badung, Bali. Petugas menghentikan setiap pengendara yang secara kasat mata terlihat melanggar lalu lintas, tidak terkecuali warga asing yang sebagian besar melanggar ketentuan tidak mengenakan helm saat berkendara. Para warga asing kaget lantaran selama ini mereka tidak pernah mendapat sanksi pelanggaran lalu lintas. Diketahui, para pemilik persewaan kendaraan sebelumnya telah mendapat sosialisasi dari Satlantas Polres Badung. Namun sepertinya warga asing tersebut tetap tidak menggubrisnya. Dilihat dari lokasi kita melaksanakan kegiatan di sini, memang di daerah perairan ini banyak prioritas pelanggaran dominan orang asing karena dia tidak juga mempergunakan helm. Dalam operasi, petugas mencatat 31 pelanggaran berlalu lintas yang didominasi puluhan warga negara asing. Sementara barang bukti seperti sejumlah motor dan surat kendaraan turut diamankan petugas. Dari Badung, Bali, Indira Ari melaporkan. Pemirsa, pencurian ban mobil di parkiran Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Badung, Bali viral di media sosial. Kasus ini masih ditangani oleh pihak Polres Bandara. Kehilangan ban, parkir di airport. Waspada, area yang dinilai aman tak bisa jadi jaminan. Dalam video amatir yang beredar di media sosial, satu unit mobil minibus kehilangan satu ban di bagian belakang sebelah kiri. Insiden pencurian ban mobil tersebut terjadi di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali. Pihak korban tak menyangka hal ini terjadi. Pasalnya, letak parkiran berada di lantai 4 Terminal Internasional dan ban hilang hanya terganjal batako. Korban pun segera melaporkan kasus ini ke Polres Bandara. Dan petugas pun melakukan penyelidikan termasuk para saksi dan CCTV di sekitar lokasi. Laporan kami terima, kami minta tim untuk melakukan penyelidikan dan sementara saat ini tim masih melaksanakan penyelidikan. Meski baru pertama terjadi, langkah sementara pihak pengelola Bandara I Gusti Ngurah Rai telah mengganti ban dan velg mobil korban yang hilang sebagai bentuk pertanggungjawaban. Dan kasusnya masih dalam penyelidikan lebih lanjut. Dari Badung, Bali, Indira Ari melaporkan. Pengiriman ratusan calon pekerja migran secara ilegal ke Malaysia digagalkan polisi di Bengkalis, Riau. Dalam kasus ini polisi telah menetapkan 11 orang tersangka.
Tim Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Riau menggagalkan keberangkatan 100 pekerja migran Indonesia yang akan diberangkatkan ke Malaysia melalui Pulau Rupat, Kabupaten Bengkalis. Para pekerja migran ilegal ini ditemukan polisi di hutan bakau setelah diinapkan di tempat penampungan sementara. Selain mengamankan para korban, polisi juga menangkap 11 orang tersangka. 1 orang diantaranya perempuan yang merekrut langsung para pekerja migran. Hingga pertengahan tahun 2025, Polda Riau mencatat sebanyak 100 orang korban TPPO yang diselamatkan. Pihak Kementerian P2MI mengakui bahwa saat ini sistem migrasi tenaga kerja belum sepenuhnya aman dan masih dibajak oleh para mafia TPPO yang hanya mementingkan keuntungan pribadi. Untuk itu pemerintah akan terus memperbaiki sistem migrasi tenaga kerja agar seluruh proses keberangkatan dilakukan legal, aman, dan manusiawi. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yose Rizal iNews melaporkan. Viral seorang warga mengadang pengendara dengan parang. Aksi premanisme ini dilakukan diduga karena pelaku di bawah pengaruh alkohol. Viral di media sosial, aksi premanisme di Jeneponto, Sulawesi Selatan meresahkan warga. Seorang pria menghadang sebuah mobil pick-up menggunakan sebilah benda tajam berupa parang. Diduga pelaku dalam pengaruh minuman keras. Warga yang melihat kejadian di lokasi panik. Beruntung 2 warga setempat menenangkan pelaku. Pelaku pun sempat menantang pengendara yang sedang melintas di lokasi kejadian. Menanggapi video viral, aksi responsif Kapolsek Batang Ibtu Purwanto dan anggotanya langsung melakukan penangkapan terhadap terduga pelaku. Pelaku ditemukan di salah satu rumah sanak keluarga dan langsung digiring ke Mapolsek Batang untuk diproses lebih lanjut. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pendaki asal Belanda bernama Sarah Tamar van Houten terjatuh saat mendaki di Gunung Rinjani, Nusa Tenggara Barat. Setelah peristiwa itu, Taman Nasional Gunung Rinjani menutup sementara pendakian. Korban dilaporkan terjatuh di jalur Pelawangan Sembalun menuju Danau Segara Anak. Tim rescue dari Pos SAR Kayangan segera diberangkatkan pada pukul 14.20 waktu Indonesia Tengah. Selain itu, tim rescue mengerahkan helikopter untuk evakuasi korban dengan selamat. Usai dievakuasi dengan tim SAR, korban dibawa ke BIMC Hospital Kuta Bali untuk mendapatkan perawatan. Sementara itu, Taman Nasional Gunung Rinjani mengumumkan aktivitas pendakian menuju dan dari jalur Pelawangan Sembalun Danau Segara Anak ditutup sementara mulai tanggal 16 Juli 2025. Penutupan ini sehubungan upaya peningkatan layanan dan fasilitas wisata alam dan pengelolaan kawasan konservasi. Sebelumnya, insiden kecelakaan di Gunung Rinjani kembali terjadi. Seorang warga negara asing asal Swiss bernama Benedict Marcel dilaporkan terjatuh di jalur pendakian menuju Danau Segara Anak, kawasan Gunung Rinjani. Korban berhasil selamat dan dievakuasi menggunakan helikopter. Tim Liputan iNews melaporkan. SK ratusan pegawai P3K Kabupaten Batanghari Jambi ditahan lantaran Bupati kesal saat foto bersama. Balon yang seharusnya untuk foto bersama malah dilepas hingga acara terjeda beberapa jam. Video ratusan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K yang melepaskan balon di kawasan Aek Meliuk, Kabupaten Batanghari Jambi tengah viral. Terjadi miskomunikasi antara MC protokoler yang memberikan aba-aba untuk foto bersama, namun para peserta malah melepaskan balon. Akibat insiden ini, Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif sempat mengambil mikrofon dan mengatakan bahwa instruksi harus didengarkan dan satu komando. Bupati pun langsung meninggalkan tempat acara menuju rumah dinas. Akibat insiden ini, acara terjeda hingga berjam-jam. Dan pada hari itu, SKP 3K yang seharusnya diterima, akhirnya tidak diberikan karena masih menunggu informasi selanjutnya dari panitia. Namun, hingga hari ini, SK tak kunjung diterima ASN P3K Batanghari.
Diduga penahanan buntut dari kekesalan Bupati pada acara foto bersama hingga terjadi miskomunikasi. Dari Batanghari Jambi, Joni Firdaus, iNews melaporkan. Seorang wanita mendatangi Mako Damkar karena perhiasan anting berkarat hingga telinganya bengkak. Rupanya penyangga anting telah tertutup kulit. Nadila, 30 tahun, warga Kelurahan Kenali Asam Bawah, mendatangi Mako Damkar Kota Jambi. Ia meminta bantuan petugas untuk melepas antingnya yang berkarat. Akibat perhiasan itu, telinga Nadila bengkak hingga ia pun kerap merasa sakit. Sebelumnya ia sempat berusaha melepaskannya sendiri, namun tak berhasil. Rupanya penyangga anting telah tertutup kulit yang membengkak. Setelah diperiksa, petugas kemudian berupaya melepas anting itu dengan tang jepit. Setelah lebih dari 30 menit, akhirnya perhiasan anting di kuping wanita tersebut berhasil dilepaskan. Setelah anting dilepas, Nadila pun bisa menghirup nafas dengan lega dan tidak merasa sakit lagi. Ia pun tak lupa berterima kasih kepada petugas damkar yang telah membantunya. Dari Kota Jambi, Adrianus Susandra, iNews melaporkan. Ya, informasi tadi sekaligus mengakhiri Lintas iNews siang hari ini. Dan pemirsa, berita-berita tadi juga dapat Anda baca selengkapnya melalui portal okezone.com. Saya Deswita Bionda undur diri, terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.